Oke, perkenalkan saya Geral dari AMSA 18. Pada saat ini saya dikasih ada 4 pertanyaan nih dari tim PNP AMSA 18. Nah, basically saya memang suka mengajar. Dan mengajar itu adalah suatu cara belajar juga. Jadi merupakan tingkatan tertinggi gitu dari suatu proses belajar. Dan sebenarnya asik sih untuk menjadi dosen. Ya, kalau ditanya mau atau tidak, mau. Kalau aku mau. Kalau aku sih mau ya. Enggak deh. Sebenarnya kalau aku emang suka ngajar, Masih kurang tertarik sih. tapi kalau untuk jadi dosen, mungkin aku lebih tertarik menjadi klinisi. Tapi kayaknya aku mau fokus jadi klinisi aja. Mau. Kalau aku sih mau. Kayaknya sih aku mau. Dari TK, cita-citaku jadi guru. Dan SMP mulai bingung mau jadi guru apa. Dan sekarang kan sudah masuk di FK. Kalau misalnya memang kedepannya bisa jadi dosen, ya mau banget jadi dosen. Mau bisa mengajar orang. Karena aku juga tertarik sih. Pengen sih, kayaknya bakal seru. Kalau untuk aku pribadi saat ini aku nggak mau, cuman nggak tahu kedepannya. Saya pikir sih untuk menjadi seorang dosen itu yang pertama tentunya harus pintar ya. Secara transmisinya nanti ke mahasiswanya itu bisa menjadi lebih gampang gitu. Asik sih untuk menjadi seorang dosen yang tahu bicara, tahu tampil, terus bisa menjelaskan dengan sangat bagus. Gak tahu. Enggak. Belum. Nggak tahu juga sih. Sebenarnya aku nggak tahu juga kalau kualifikasinya, tapi kalau menurut aku mungkin seperti yang dilihat tuh kayak indeks atau IPK-nya, terus habis itu mungkin penelitian-penelitian yang telah dilakukan, mungkin seperti itu. Sejauh ini sih aku kurang tahu ya. Kalau aku sih kurang tahu tentang itu. Jujur aku kurang tahu, tapi kayaknya harus jadi S2 dulu atau S3 dulu. Belum tahu sih, tapi menurutku mesti pintar public speaking. Kalau tentang itu aku kurang tahu. Ya, tergantung. Kalau dipandangnya gampang ya gampang, tapi menurutku gampang atau sulit mungkin 50-50 lah, 50-50. Ada gampangnya, ada sulitnya. Menurut aku itu sulit. Pasti sulit ya. Sulit sih kayaknya. Sulit. Kalau aku lihat-lihat sih kayaknya agak sulit ya. Kalau menurut aku pasti sulit sih. Kayaknya sulit deh, tapi kalau dijalanin lama-lama kayaknya bakal jadi enjoy juga. Kayaknya kalau menurut aku karena tanggung jawab dosen yang besar untuk membentuk calon-calon dokter pasti sulit. Nah, ini agak sensitif ya untuk dibahas ini. Kalau gaji dosen sih kurang tahu ya pastinya, tapi ada beberapa diskusi yang saya lakukan untuk yang tingkat prof ke atas. Untuk yang tingkat prof sekitar 1,5 juta, 1 juta untuk sekali webinar katanya, menurut sumber informasi yang kurang dapat diandalkan. Kira-kira 5-10 juta? Nggak tahu juga sih, mungkin sekitar 15 juta. Mungkin sekitaran 20 juta. Wah, kurang tahu ya. Mungkin sekitaran UMR 3,5-an. Di atas 5 jutaan sih. Mungkin sekitar 10 jutaan. 10 jutaan? Nggak tahu pastinya, tapi mungkin sampai belasan juta. Kayaknya sekitaran 3 jutaan untuk gaji pokok, cuman aku kurang tahu kalau ada tunjangan dan sebagainya. Halo People of Tomorrow, kembali lagi di AMSA Unhas YouTube konten. Nah, sekarang nih kita ada di episode kedua. Nah, di sini kita mau bahas tentang lecturer perspektif. Di video sebelumnya kan kita juga udah bahas nih karir-karir dokter seperti menjadi dokter spesialis. Begitu kali ini kita udah bersama dengan narasumber kita yang sangat keren. Nah, untuk teman-teman yang udah melalui blog Biomedik pasti kenal sama dokter kita ini, yaitu Dr. Muhammad Aryadi Arsyad, Master Biomedical Science PhD dari Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Hasanuddin. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik-baik. Baik. Thanks. Apa kesibukannya hari belakangan ini dok? Ya kebanyakan mengajar. Ya sedikit ada administrasi, tapi ya umumnya mengajar. Cuma mengajarnya bukan cuma di Unhas, juga beberapa tempat di provinsi lain. Ya. Nah, luar biasa ya dok. Nah, jadi langsung aja nih ya dok. Nah, dari teman-teman dan kakak-kakak nih, udah banyak nih yang penasaran dok. Dokter apa dosen aja atau sama?
dulu pernah praktek, walaupun bukan ini apa, ada ya sempat pernah praktek, tetapi belasan tahun belakangan ini saya memutuskan untuk tidak praktek, cuman fokus jadi dosen saja. Fokus jadi dosen aja ya dok. Nah kalau misalnya nih dok, banyak nih yang penasaran. Sebenarnya kalau kita kan jadi mahasiswa kedokterannya dok, pikirannya tuh kan ke depannya, nah aku nih pasti jadi dokter begitu dok. Yeah. Nah kalau begini dok, dari teman-teman atau kakak-kakak nih yang pengen punya pemikiran, aku pengen jadi dosen begitu dok. Sebenarnya pro dan cons-nya itu apa aja sih dok untuk kita nih yang sebagai mahasiswa kedokteran ke depannya hanya akan jadi dosen begitu dok? Oh ya, jadi ya awalnya memang saya juga seperti itu karena dari kecil saya juga bercita-cita jadi dokter ya, tetapi ya saya juga suka mengajar gitu kan, jadi ya alhamdulillah dua-duanya bisa dapat nih waktu itu. Nah setelah jadi lulus ya saya juga melakukan praktek klinisi ya, misalnya jadi dokter, tetapi ya memang di tengah jalan ya membagi waktu itu tidak gampang ternyata untuk menjadi dosen dan juga sebagai dokter misalnya ya. Jadi akhirnya ya di tengah jalan saya akhirnya memutuskan untuk fokus menjadi dosen saja, sehingga waktu saya juga bisa terbagi dengan yang lain. Karena ya saya boleh dibilang menganggap diri saya sedikit family oriented, jadi waktu untuk keluarga itu sangat penting juga buat saya menurut saya. Jadi kalau misalnya saya harus menjalani dua-duanya, kayaknya susah saya membagi waktunya. Sehingga akhirnya saya fokus ke memilih satu jalur saja, jadi dosen saja, supaya saya bisa punya banyak waktu juga untuk keluarga. Nah, mengenai pro kontranya, ya tentu sangat mungkin personal, karena ya tergantung orangnya. Jadi kalau saya, pro-nya itu kalau misalnya menjadi dosen, waktunya kita sangat agak-agak fleksibel ya. Jadi ya agak-agak fleksibel untuk mengatur waktunya. Terus boleh dibilang kalau jadi dosen itu bos, pimpinan, bawahan, atasan, bawahan itu tidak terlalu jelas. Bukan tidak jelas, tetapi tidak sangat kental ya dibanding dengan mungkin beberapa tempat kerja yang lain misalnya. Nah kalau jadi dosen ya saya menganggap karena kreativitas kita bisa dikembangkan gitu ya dalam mengajar, metode-metode mengajar dan juga ya cara mengajar itu kita diberikan kebebasan untuk berkreasi gitu ya. Itu juga yang saya anggap suka ya. Terus ya kita selalu ketemu dengan orang baru, anak muda ya. Jadi ya mungkin kita juga jadi sedikit muda ya. Terus satu hal juga yang saya suka menjadi dosen itu kesempatan ke luar negeri juga sangat besar ya. Jadi seperti conference, pertemuan ilmiah, bahkan sekolah di luar negeri itu kesempatannya juga besar buat dosen. Jadi bertemu dengan orang luar, suasana baru dan sebagainya itu juga sangat besar. Itu mungkin untuk pro-nya ya. Kalau mengenai kontranya mungkin yang paling saya ini adalah bahwa kita sebagai dosen pun tetap ada administrasi dan ya itu cukup menyita waktu juga dan pikiran. Jadi seperti kalau mau akreditasi lah, mengurus borang namanya seperti itu, hal-hal administratif gitu itu yang sedikit mengganggu kalau untuk saya ya kalau menjadi dosennya. Mungkin itu untuk pro dan kontranya ya. Jadi kata manajemennya itu lebih ke dari kita untuk mengatur skala prioritas begitu ya dok? Iya betul. Nah jadi di sini juga kita lanjut ya dok. Udah banyak nih dok yang penasaran. Nah kan kita ini jadi mahasiswa kedokteran yang mungkin berpikir aku nih mau jadi dosen, jadi aku harus sekolah S2 dulu baru bisa jadi dosen begitu dok. Nah jadi ini dok kita mau buka perspektifnya sebenarnya apa sih kualifikasinya untuk menjadi seorang dosen begitu dok? Oke, jadi syarat untuk menjadi dosen sebenarnya yang paling utama, terutama karena aturan dari Dikti itu adalah bahwa kita harus punya kualifikasi minimal S2 memang ya. Karena ya mungkin sekarang sudah banyak orang mempunyai ijazah S2, jadi levelnya sekarang juga dinaikkan. Dulu memang cuma S1 pun bisa, sekarang sudah harus minimal S2. Dan itu pun kalau cuma punya S2 berarti hanya bisa mengajar untuk S1. Kalau misalnya mau mengajar S2, maka dosen tersebut harus mengupgrade dia punya kualifikasi menjadi S3 misalnya ya. Nah, itu yang syarat minimalnya, tetapi tentu sama dengan yang lain punya beberapa syarat administrasi seperti BK,
kalau nggak salah ya 3 misalnya, dan beberapa administrasi lain yang mungkin seperti ijazah dan sebagainya misalnya. Tetapi itu yang paling utama. Nah, nanti akan ada tesnya, tentu tes tulis ya, dan juga tes wawancara ataupun praktek micro teaching namanya. Itu mungkin yang jadi syarat utamanya. Tetapi ya mengingat persaingannya juga cukup berat, cukup banyak, jadi maka tentu kalau kita mempunyai skill-skill ataupun hal-hal lain yang menjadi bonus tentu akan lebih diutamakan misalnya. Jadi misalnya kalau punya S3, jasa S3 tentu akan lebih besar mungkin chance-nya, kemampuan bahasa Inggris misalnya juga misalnya, atau mungkin sudah pernah sebelumnya punya publikasi, dan mungkin kalau misalnya mau jadi dosen sekaligus dosen klinik misalnya, maka tentu skill ataupun spesialisasi juga mungkin akan jadi pertimbangan. Mungkin itu beberapa yang harus ini. Ternyata begitu ya, Dok. Ternyata bukan sesimpel yang mungkin teman-teman bayangkan, oh lulus S2 langsung nih. Ya, tapi maksudnya ya tergantung juga sih ini setiap universitas yang ini memasang syarat-syaratnya. Jadi ya ada beberapa yang mudah, mungkin tidak terlalu ini simple, tetapi ya ada beberapa juga universitas yang mungkin persaingannya cukup ketat, maka juga ya syaratnya juga akan lebih banyak ya. Ternyata begitu ya, Dok ya. Yeah. Nah, kita lanjut nih, Dok, untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini banyak, Dok. Apa sih suka dukanya begitu, Dok? Apa sih kesulitannya selama menjadi dokter? Apa sih selama dokter yang juga menjadi dosen begitu, Dok, di Fakultas Kedokteran selama ini? Dan apa sih, Dok, keuntungannya nih menjadi seorang dosen begitu? Ya, jadi ya suka dukanya saya sih nggak terlalu merasa ini ya. Cuman ya itu aja sih, namanya juga kalau misalnya kita dosen baru, ya tentulah biasanya ya karena kita mungkin boleh dibilang level yang paling di bawah, jadi ya pekerjaannya mungkin lebih berat sedikit dibanding dosen-dosen yang lebih senior ya. Karena tentu beberapa pekerjaan-pekerjaan yang ini akan diberikan ke dosen-dosen baru tentunya. Biasanya jam-jam mengajarnya juga akan lebih banyak misalnya ya. Tetapi seiring dengan waktu itu akan berkurang misalnya, dan saya lebih banyak enjoy sih, karena the reason adalah because I love the job. So ya bayangkan sesuatu yang kita suka tanpa dibayar pun sebenarnya kita mau melakukan, apalagi kalau kita dibayar melakukan pekerjaan yang kita suka. So that's the reason kenapa saya merasa mungkin lebih banyak sukanya sih. Belum lagi misalnya kalau dapat kesempatan beasiswa sekolah ke luar negeri misalnya, itu salah satu hal mungkin yang menjadi suka saya di dalam menjalani sebagai dosennya. Ya, jadi ya itu tadi, saya memang it's my passion gitu untuk mengajar gitu lah. Jadi melihat mahasiswa senang misalnya diajar, dan kita bisa melihat wajah mereka begitu mereka yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu, itu it's sesuatu yang rewarding buat saya, menurut saya ya. Jadi ya itu mungkin yang menjadi hal yang memotivasi saya menjadi lebih fokus menjadi dosen ya. Jadi yang terpenting itu pasti mencintai pekerjaan kita begitu ya. Yeah, that's the most important thing mungkin. Jadi ya pesan saya mungkin ke mahasiswa yang akan nanti belum tahu mau jadi apa. So one thing, the most important thing di dalam memilih job adalah because you love it. Ya, kamu punya passion untuk melakukannya. So, bayangkan kita akan melakukannya bertahun-tahun sekian lama. So, we have to love it ya, kalau memang memilih pekerjaan tersebut. Ya. Nah, kita lanjut nih, Dok. Nah, kami nih sempat nih, Dok, baca artikel bahwa gaji seorang dosen tuh katanya nggak banyak nih, Dok. Katanya kalau mau jadi kaya tuh jangan jadi dosen. Nah, menurut dokter gimana nih, Dok? Okay. That's one thing juga yang menjadi concern saya waktu dulu awal-awal akan memilih jadi dosen atau yang karir yang lain ya. Karena ya itu juga yang saya dapatkan, saya dengar dari orang. But seiring dengan waktu, setelah saya menjalani, ternyata tidak juga seperti yang saya bayangkan sebelumnya. I mean, ya betul, sebenarnya tergantung goal kita juga, memang kita mau memilih yang mana, apa yang menjadi tujuan utama kita, misalnya kalau apakah kepuasan ataukah uang dan sebagainya ya, itu tergantung pribadi memang. Tetapi satu hal yang saya pelajari dalam hidup ini, bahwa if you want something in this life, you have to give something in return. Jadi kalau kita mau sesuatu lebih,
kita harus memberikan sesuatu juga sebagai gantinya. Jadi misalnya kalau kita mau mungkin lebih dari segi finansial, gaji dan sebagainya, but kamu harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Jadi misalnya mungkin waktu, mungkin tenaga, ya. Nah itu yang menjadi pertimbangan saya, makanya misalnya saya akhirnya memilih satu saja jadi dosen misalnya. Kalau saya memilih juga praktek, itu artinya ya mungkin dari segi finansial ya, kalau cuma melihat dari situ, dari segi finansial mungkin saya dapat lebih, but saya harus memberikan waktu saya untuk gantinya. Jadi waktu untuk keluarga saya misalnya, waktu istirahat saya, dan ya beberapa hal lainnya juga pasti akan harus saya berikan sebagai gantinya. Dan saya tidak memilih itu, dan saya lebih memilih untuk waktu misalnya dengan keluarga. Karena seperti saya bilang bahwa dulu memang saya juga berpikir itu mungkin akan jadi pertanyaan saya nanti dan menjadi masalah saya nanti ke depannya. Tetapi sekarang tidak sama lagi. Dosen sekarang ternyata karena adanya beberapa hal seperti tunjangan, ada reward dan sebagainya, itu kalau menurut saya minimal 3 kali lipat dibanding yang dosen dulu ya. Sebelum sebelum saya jadi dosen, itu penghasilan sekarang sudah minimal 3 kali lipat. Ya bisa lebih ya dari itu. Jadi untuk sekarang ternyata itu bukan sesuatu yang saya takutkan, apa yang saya takutkan dulu ternyata tidak seperti itu lagi sekarang ini. Jadi dosen sekarang sudah lumayan layak untuk dari segi finansial, dari penghasilannya. Belum lagi kalau misalnya jadi pejabat ataupun jadi ada juga dosen sambil misalnya ada sampingan lain misalnya pengusaha dan sebagainya ya. Jadi ya walaupun itu mungkin di luar dari yang umum ya, tetapi untuk sebagai dosen saja biasa saya merasa dibandingkan dulu ini sudah jauh lebih bagus dibanding sebelumnya. Oke. Jadi untuk kakak yang mungkin menonton video ini udah lebih terbuka perspektifnya ya Dok. Jadi dosen tuh nggak banyak uangnya. Jadi dari penjelasan dokter pasti udah terbuka nih gimana. Jadi Bedo, apa ada yang ingin dokter tambahkan atau ada pengalaman mungkin yang menarik yang ingin dokter sharing kepada kita yang akan nonton video ini? Ya, so seperti saya jelaskan tadi, saya ulang lagi bahwa kalau kalian nanti memilih pekerjaan, pilihlah pekerjaan because you love it, you have passion to do that job. Jadi akan sangat menyenangkan kamu menjalaninya karena memang sesuatu yang kamu suka gitu. Bayangkan bertahun-tahun nanti kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak suka, betapa menderitanya ya. So, ya memang tentu tergantung apa yang menjadi goal, tujuan hidup kalian misalnya. Jadi, ya karena saya cuma jadi dosen dan saya cuma tahu dosen sebagai pekerjaan saya, so saya cuma bisa memberikan gambaran bagaimana jadi dosen, bahwa ternyata tidak seperti yang saya pikir juga dulu, terutama dari segi finansial yang memang paling banyak orang memprediksi ataupun merasa akan jadi concern mereka nantinya. Tetapi ya saya menjalaninya dan ternyata tidak seperti yang dugaan saya awalnya. Dosen sekarang sudah lumayan dari segi gaji ya misalnya, dan juga banyak reward ya, misalnya kalau kita publikasi maka akan ada rewardnya juga cukup lumayan besar, misalnya kalau kita melakukan penelitian juga. Jadi belum lagi kesempatan keluar negeri. So ya itu mungkin yang sisi positifnya. Tetapi satu hal yang paling penting adalah bahwa you love the job, kamu mencintai pekerjaan tersebut, so kamu bisa lebih fokus dan profesional menjalankan pekerjaan tersebut. So yeah, maybe that's all. Yeah. Iya Dok. Jadi dari yang dokter ceritain nih Dok, kan banyak mahasiswa nih Dok, seperti saya nih contohnya Dok. Saya pengen nih kayak berpikir ke depan, saya pengen jadi dosen begitu Dok. Ada nggak kata-kata dokter yang mungkin bisa dokter bagikan pesannya begitu kepada saya dan teman-teman yang mungkin mau nih jadi dosen begitu Dok? Ya, jadi terutama kalau kalian yang suka dengan mengajar, membagi ilmu, ya itu sangat bagus untuk bidang ini memang, pathway ini yang kamu pilih memang. Dan juga ya seperti saya, kebetulan karena saya juga punya mimpi untuk ke luar negeri, belajar di luar negeri, membuka wawasan saya dengan ya belajar ke luar negeri, ini salah satu bidang yang ya chance-nya besar untuk itu misalnya ya. So ya kalau kalian yang
mau memilih hal seperti itu, ini mungkin jalan yang bagus untuk kalian pilih misalnya ya. Ya. Dan juga seperti kekhawatiran umumnya bahwa finansial kalau saya merasa bukan lagi jadi masalah kalau saya. But ya of course kembali lagi ke pribadi masing-masing mengenai banyak itu yang mana, sedikit itu yang mana, tentu ya tergantung diri kita masing-masing. Karena ya seberapapun kamu punya gaji atau penghasilan, mungkin kalau kamu merasa kebutuhan kalian mungkin merasa banyak, jadi mungkin itu tetap tidak cukup misalnya. Jadi ya, tetapi secara umum saya mengatakan dosen sekarang dari segi finansial itu juga sudah layak. So ya, kalau kamu memang suka di jalan seperti yang saya sebutkan tadi, ya ini salah satu jalan yang bagus untuk kamu pilih. Mbak Edo, terima kasih ya Do untuk insight-nya. Sharing pengalamannya yang betul-betul sangat membuka perspektif kita yang juga akan menonton video ini. Saya pribadi sangat takjub ya Dok, saya terbuka, oh ternyata menjadi dosen itu seperti ini. Oh ternyata yang kata-kata bahwa dosen itu nggak bakal baik segi finansialnya nggak benar begitu ya Dok. Dan saya berharap juga untuk teman-teman dan kakak-kakak yang akan menonton video ini juga bisa terbuka perspektifnya seperti saya setelah mendengar sharing dari Dr. Aryadi. Baik Dok, terima kasih banyak Dok untuk sudah mau menjadi narasumber untuk kita di sesi kali ini. Terima kasih Dok. It's my pleasure untuk berbagi. So thank you juga sudah mengundang saya dan mencoba memperlihatkan sisi lain dari pekerjaan yang kalian bisa pilih ya. So thank you very much juga. Oke, terima kasih banyak Dok.